Selamat berjumpa kembali di channel Obaja Borneo 128. Pada hari ini, saya ingin memberikan ucapan selamat dan salam sejahtera bagi kita semua karena boleh bersama-sama untuk menyimak dan mendengar video ini yang berkaitan dengan bangsa Dayak Iban. Jadi sekali lagi saya ingin memberikan selamat bergabung dengan channel ini, dan saya berharap sepenuhnya kepada semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang bergabung dengan video ini dan yang akan bergabung ataupun yang belum bergabung, saya sekali lagi memberikan semoga terus dikuatkan dan selamat bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin memberikan ucapan salam bagi kita semua. Pada hari ini, saya ingin mengkongsikan tentang rumah panjang dan pariwisata. Jadi, terdahulu saya pernah menyampaikan rumah panjang dan ekonomi rumah panjang atau ekonomi rumah panjang. Maka hari ini saya ingin mengkongsikan atau ingin menceritakan bagaimana rumah panjang dan pariwisatanya. Kita sama-sama mengetahui bahwa setiap suku bangsa dia memiliki berbagai cara untuk menarik minat dan mengambil cara yang baik supaya orang bisa datang ke suatu tempat, bisa datang ke suatu tempat yang memberikan penghiburan, kebaikan, kebersamaan, dan pertalian persahabatan. Kita ketahui sekarang sudah terbuka berbagai informasi, telekomunikasi juga tersedia, transportasi, alat-alat transportasi juga telah tersedia, dan rumah-rumah panjang yang ada di perbatasan Kabupaten Kepulauan Sulu juga ada yang sudah mudah dijangkau dengan cara-cara tertentu, apakah melalui transportasi atau melalui telekomunikasi. Informasi-informasi tentang rumah panjang telah kita peroleh secara memadai. Memadai saya mengatakan karena keterbukaan informasi ini sudah bergerak dan sudah menjamah ke rumah-rumah panjang. Kita atau saya menyaksikan sendiri di talian video-video yang dibuat oleh penggiat-penggiat video yang ada di rumah panjang sudah mulai bergerak dan mulai berjalan, sehingga kita bisa memperoleh informasi yang cukup tentang rumah panjang. Paling tidak informasi yang berkaitan rumah panjang itu adalah berkaitan dengan adat, seni, dan budaya, juga tentang keamanan dan persatuan di rumah panjang, tentang aturan dan hukum yang ada di rumah panjang, dan keharmonian, kesediaan untuk menerima orang-orang yang datang ke rumah panjang. Kesemuanya itu penting karena itu menyangkut kepercayaan orang untuk datang ke rumah panjang. Seandainya rumah panjang itu ada ketertiban, di sana ada kebaikan, tata cara etikanya baik, pergaulannya harmoni, kesediaan untuk menerima saudara-saudara kita yang datang ke rumah panjang,
itu akan memberi peluang kepada rumah panjang bersangkutan untuk dikenal dan diperhatikan. Mungkin dia ke depan bisa masuk sebagai rumah panjang yang damai atau yang harmoni. Rumah panjang yang beretika, bermoral, dan bersahabat. Nah, makanya saya ingin hari ini sekali lagi membicarakan rumah panjang dan pariwisata. Seperti saya ketahui dan kita tahu secara bersama-sama, orang tidak akan datang ke suatu tempat kalau tempat itu tidak memberikan kegembiraan, ketertiban, kebersamaan, dan sukacita. Orang akan datang apabila di tempat itu, satu, dia adalah orang yang tertib dan saling membuka diri, mau bergaul dengan baik. Kedua, adat istiadatnya dihormati, budayanya berbudaya kemanusiaan, dan tidak saling merendahkan atau melecehkan antara satu dengan yang lainnya. Keamanan terjamin, juga tentang bagaimana pembicaraan itu atau hubungan itu dijalankan dengan baik dan halus, pasaibannya likun. Kalau di rumah panjang itu terjadi suatu tatanan yang baik kehidupan di rumah panjang itu dengan memadai, sehingga orang akan melihat dan ingin melihat lebih dalam. Mereka akan menelitinya dan mereka juga akan mengemaskan acara-acara tertentu supaya di rumah panjang itu diadakan suatu jenis namanya festival. Nah, jadi kita tahu fungsi rumah panjang ini dan gunanya, fungsinya banyak. Fungsi untuk mengadakan festival, fungsi untuk mengadakan gawai, fungsi untuk mengadakan pengajaran, fungsi untuk mengadakan pelatihan, fungsi untuk mengajarkan untuk bersosialisasi, fungsi digunakan untuk saling berhubungan di rumah panjang. Dan juga kita melihat, menyaksikan di rumah panjang itu berbagai bentuk yang bisa kita lihat dari hasil karya tangan mereka. Jadi hasil karya tangan mereka itu untuk keperluan kehidupan sehari-hari, juga untuk keperluan bagaimana jiwa mereka beriang gembira, yaitu hasil kerja tangan yang berkaitan dengan ala-ala seni. Misalnya mereka memiliki gendang, memiliki kelenang, memiliki gong, atau memiliki alat musik yang lainnya. Jadi itu adalah dalam rangka mesejahterakan mengembirakan jiwa. Jadi dengan cara seni, baik seni suara ataupun seni musik ataupun seni-seni yang lain, seni ukir kah atau seni anyam. Mengenai seni ukir atau seni anyam, saya ambil contoh baju saya ini saya melihatnya ada bentuk anyaman di tikar beban. Jadi mereka tuangkan di dalam anyaman, dan anyaman itu lagi bisa dicontoh, dituangkan lagi dalam motif yang ditempatkan di kain-kain seperti ini, sehingga setelah dijahit dia nampak motifnya adalah motif anyaman. Di samping motif-motif yang ada itu, anyaman yang ada itu, keterampilan itu, maka ada kebiasaan di rumah panjang itu mereka bagaimana mereka bertani, bercocok tanam. Jadi dia beladang dari tahun ke tahun. Jadi dalam peladangan mereka itu dia ada jadwalnya. Ada bulan tertentu mengerjakan apa, misalnya bulan tertentu dia mulai nebas, bulan tertentu dia mulai menebang, bulan tertentu dia mulai menugal, karena habis ya membakar, menugal, habis itu bulan tertentu dia merumput, bulan tertentu dia ngetam. Habis dia ngetam itu maka dia akan membawa hasilnya ke rumah panjang. Nah, jadi
kita melihat kegiatan-kegiatan yang ada di rumah panjang itu bisa dipariwisatakan, bisa didagangkan. Nah, bahasa Iban itu dagang temuai. Nah, makanya agenda-agenda seperti itu, apakah berkaitan dengan pertanian atau bertanam topik, berkaitan dengan festival atau gawai, berkaitan dengan ritual-ritual tertentu yang ada di rumah panjang itu, maka apabila itu tersusun dengan baik, itu bisa dikemas dalam satu agenda pariwisata berkunjung ke rumah panjang. Dan rumah panjang yang satu dengan rumah panjang yang lain, dia boleh bergabung untuk mengadakan pesta atau kegiatan pariwisata secara bersama-sama. Bisa dia bergabung 2 atau 3 desa atau satu desa kalau dia mampu. Satu desa. Jadi 2, 3 desa atau 4 desa bisa bergabung menjadi satu, sehingga itu menjadi paket pariwisata yang boleh mendatangkan orang lebih banyak. Setelah adanya paket seperti itu, maka paket itu mesti ditawarkan ke pihak luar, pihak yang berminat atau penggiat-penggiat pariwisata. Nah, karena itu saya mengharapkan bahwa kelompok-kelompok pariwisata yang ada di rumah panjang itu dia mesti dikuatkan lagi dengan organisasinya semakin membaik, semakin bisa, dan kalau boleh lagi ya cari orang yang bisa berbahasa tertentu yang sekarang itu diperlukan sekali, misalnya bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ya kalau ya bahasa Indonesia, bahasa daerah tertentu, karena bermacam-macam orang sekarang mulai datang untuk melihat dari tempat ke satu tempat. Kalau saya melihat kawan-kawan yang dari Sarawak sana untuk datang, mereka mengenalnya menjelajah, menjelajah namanya. Jadi nujah menua. Jadi mereka menjelajah itu pariwisata juga. Nah, setelah mereka tadi mengadakan kegiatan-kegiatan yang ada baik di luar rumah panjang ataupun di dalam rumah panjang, maka suatu masa mereka juga akan pulang ke rumah panjang secara bersama-sama. Nah, jadi sambil pariwisata yang ada rumah panjang tadi, karena malam dia akan bertemu kembali. Ada juga acara-acara di situ dikemas yang berkaitan dengan ritual ataupun festival yang khusus untuk keperluan malam. Ada acara malam, pesta yang malam. Misalnya tadi ada menari boleh, uh, begendang boleh, kemudian mungkin mereka nimang boleh, pepantun boleh. Ya kalau sekarang musim nyanyi ya boleh juga nyanyi pada malamnya. Jadi malamnya mereka bisa bersama-sama bergabung di rumah panjang. Suatu mereka bergabung di rumah panjang itu, di sana hubungan akan terjadi antara orang rumah panjang dengan yang datang ke rumah panjang. Dan penggiat-penggiat pariwisata sebagai penyambung antara wisata dengan rumah panjang, dia ada penggiat-penggiatnya di tengahnya. Jadi mereka bisa menyambung. Jadi kolaborasi antara penggiat pariwisata dengan orang yang akan datang dengan masyarakat yang tinggal di suatu wilayah atau di rumah panjang itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, ini mungkin belum tersusun sedemikian rupa sehingga rumah panjang ini mungkin belum diperhatikan dijadikan destinasi pariwisata yang memadai ke depan. Nah, kalau saya melihat sendiri dalam fakta lapangan, ada beberapa rumah panjang yang membuat kegiatan-kegiatan yang menarik minat orang-orang untuk datang. Keperluan misalnya memang untuk melihat, meneliti, misalnya untuk melihat keberadaan rumah panjang, orang-orang yang diam di rumah panjang, kegiatan-kegiatan yang ada di rumah panjang, juga mengenai meneliti masalah adat istiadat, masalah bahasa, masalah tapal batas, masalah bagaimana orang-orang Iban itu menjaga alam mereka secara baik dan bijak. Itu sekarang sudah mulai diteliti dan mulai dikembangkan. Nah, kalau pariwisata ini dan rumah panjang ini dirancang dan dikemas dengan baik, maka dia akan memberikan keuntungan, satu kepada rumah panjang, yang kedua kepada penggiat pariwisata, yang ketiga kepada yang akan datang untuk berpariwisata.
Jadi mereka apabila dari mana-mana tempat orang-orang luar boleh datang ke suatu tempat, paling tidak mereka saling mengenal dan saling mengetahui. Apabila mereka sudah kenal dan saling mengetahui, maka mereka bisa lebih berbicara dalam lagi tentang pengembangan pariwisata itu ataupun pengembangan-pengembangan lain yang boleh membawa kemajuan secara bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi rumah panjang ini kita melihat itu dia banyak kegiatan-kegiatan seperti saya kemukakan lagi yang dikemas untuk di paket wisata, paket wisata, sambil mengintegrasikannya dengan wisata alam. Dan misalnya air, saya lihat di rumah panjang itu ada air yang ada di pinggir-pinggir rumah panjang. Jadi apa yang bisa kegiatan-kegiatan yang ada di air itu adalah boleh dikemas sedemikian rupa. Bisa mancing, bisa pasang perangkap ikan, bisa juga selam ikan, bisa juga sampan atau berdayung, bisa juga berenang, atau bisa juga kegiatan-kegiatan lain menjadi binatang-binatang di sungai, apakah siang atau malam. Nah, jadi kegiatan-kegiatan di luar rumah tadi, apabila mereka sudah capek atau mereka akan istirahat, maka dia akan pulang ke rumah. Nah, di pariwisata seperti itu juga bisa dikemas, misalnya tadi berbagai ragam minuman dan makanan yang ada di rumah panjang itu. Misalnya minuman, misalnya saya ambil contoh itu seguir atau nau, minum khas lah yang ada di kampung, atau juga tuak yang dibuat dari ketan. Jadi kalau kemasan-kemasan itu dipaketkan sedemikian rupa dan itu digabungkan dengan penggiat-penggiat pariwisata dengan baik uh, di Indonesia ini atau di Kalimantan Barat, khususnya di Kapuas Hulu, maka rumah-rumah panjang juga akan mendapat uh, perhatian yang baik dari berbagai-bagai pihak. Sebenarnya pariwisata ini yang di rumah panjang ini kita ingin memperkenalkan masyarakat rumah panjang keadaannya dengan apa yang mereka miliki atau yang mereka pernah kerjakan, dan bagaimana kaum kerabat itu berlaku di rumah panjang sehingga dia bisa bertahan menyambung rumah antara satu dengan yang lainnya yang kita kenal pada rumah panjang. Di rumah panjang itu juga bisa dikemas, kita melihat berbagai pesta, pesta kegembiraan, ritual, pesta ritual bersipal atau pengajaran pendidikan. Nah, kita melihat itu penting. Mengapa dia penting? Karena rumah panjang ini merupakan lambang ikat persaudaraan. Namanya betampung ya, lambang ikat persaudaraan. Jadi tamu-tamu yang datang juga itu bisa dijadikan sebagai saudara sesama anak manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi apabila ada pariwisata itu berlaku di rumah panjang, itu akan memberikan peluang gerak bagi pengembangan ekonomi kita di desa, dan juga bisa menarik pihak-pihak luar yang boleh datang ke Indonesia. Maka secara ekonomi orang kampung ekonominya akan naik dengan baik. Dan kalau seandainya nanti ada pariwisata dari luar negeri, maka kita akan memperoleh juga divisa bagi negara kita. Nah, tapi syaratnya mesti terjaga. Pertama, keamanan di rumah panjang, ya, kebaikan di rumah panjang, persatuan di rumah panjang, hubungan di rumah panjang, tidak boleh merusak daripada keadaan-keadaan alam, adat istiadat mesti dihormati, orang-orang di rumah panjang itu hidupnya mesti tertib dan baik, sehingga menarik minat orang untuk datang ke suatu tempat, ke rumah panjang itu, agar orang lain percaya bahwa rumah panjang itu sebagai manusia yang bisa bertanggung jawab atas kenyamanan apabila orang datang bersama-sama berpariwisata ke rumah panjang. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada diskusi kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan rumah panjang dan
pariwisata. Dengan demikian saya akan memberikan ucapan selamat. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.